Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Seperti apakah kisahnya? Serta peristiwa luar biasa apakah yang pernah terjadi pada beliau? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Perbedaan ceramah Syekh Abdul Qodir. Dikisahkan, ketika Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berceramah, beliau selalu menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Menyadari hal itu, anak beliau yang telah banyak menuntut ilmu dan gemar berceramah, ia berkata dalam hati, "Jika aku diizinkan berceramah, tentu akan lebih banyak orang yang menangis ketika mendengar ceramahku." Suatu hari, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani ingin mendidik anaknya. Beliau lalu berkata kepadanya, "Wahai anakku, berdiri dan berceramahlah." Si anak kemudian berceramah dengan bahasa yang sangat bagus. Namun, tidak ada seorang pun yang menangis dan merasa khusyuk ketika mendengarkan ceramahnya. Mereka bahkan bosan mendengar ceramahnya. Setelah anaknya selesai berceramah, Syekh Abdul Qodir lalu naik ke mimbar, dan beliau berkata, "Wahai para hadirin, tadi malam, istriku, Ummul Fuqara, ia menghidangkan ayam panggang yang sangat lazat, tapi tiba-tiba seekor kucing datang dan memakannya." Tatkala mendengar ucapan ini, para hadirin menangis histeris dan menjerit. Mendapati kondisi demikian, si anak lalu berkata, "Sungguh aneh. Aku bacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, syair, dan berbagai akhbar, namun tidak ada seorang pun yang menangis. Tapi, ketika ayahku menyampaikan ucapan yang tidak ada artinya, mereka malah justru menangis. Ini sungguh aneh. Lantas, apakah yang membedakan ceramahku dengan ceramah ayahku? Yang menyebabkan adalah, inti ceramah bukan terletak pada susunan kalimat, tapi pada kesucian hati, dan sifat sidik si pembicara." Sewaktu Syekh Abdul Qodir berbicara, para hadirin nampak menangis, karena mereka mengertikan kucing dalam cerita beliau sebagai setan. Bahwasanya setan telah mencuri amal anak cucu Adam, dengan cara menimbulkan sikap riak, ujub, dan sombong. Mereka ada yang menangis, karena mengibaratkan cerita itu dengan keadaan suul khotimah. Yakni ia membayangkan seseorang yang memiliki amal sangat banyak, tapi usianya berakhir dengan suul khotimah. Mereka semua menangis dan merasa takut kepada Allah hanya dengan ucapan biasa. Sesungguhnya, ucapan itu telah membuat mereka berpikir, dan telah menerbitkan cahaya di hati mereka, berkat cahaya yang memancar dari hati Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Bahwa semua ilmu yang masih ada unsur riak, ujub, sombong, dan merasa dirinya paling benar, sekalipun bersumber dari Al-Quran maupun hadis, maka, tiada hal yang bisa didapat darinya, kecuali hanya sia-sia belaka. Sebab, semua itu dikendalikan oleh iblis, yang senantiasa mengganggu orang-orang berilmu, tapi bodoh dalam menyampaikan ilmunya. Cara menebus kesalahan. Semua dari kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang disadari, maupun tidak disadari. Dalam suatu makalah disebutkan, bahwasanya manusia adalah makhluk tempatnya salah dan lupa. Sifat salah dan lupa merupakan keniscayaan bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari dua hal ini. Lantas, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Syekh Abdul Qodir Al-Jailani pernah memberikan contoh pada kita,
tentang cara menebus suatu kesalahan. Hal ini bisa kita lihat dalam manaqib Syekh Abdul Qadir pada bab ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Dari sebagian karomah Syekh Abdul Qadir. Suatu hari, ketika beliau duduk mengambil air wudhu, tiba-tiba beliau kejatuhan kotoran burung pipit. Beliau kemudian mengangkat kepalanya, maka terjatuhlah burung itu, dan kemudian mati. Beliau lalu melepas pakaiannya untuk dicuci, lalu disedekahkan sebagai tebusan atas kematian burung tersebut. Beliau berkata, "Bila ada dosa pada diriku, maka itulah tebusannya." Dari cerita karomah dari Syekh Abdul Qadir tadi telah mengajarkan kepada kita, bahwa apabila kita melakukan suatu kesalahan, atau perbuatan dosa, maka hendaklah menebusnya dengan sedekah harta yang kita punya. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita bersedekah dengan barang, atau sesuatu yang kita sayangi. Hal ini memang sangat berat. Akan tetapi, dari hal inilah kita semua bisa belajar. Bahwa sebenarnya semua barang yang kita miliki ini, bukanlah sepenuhnya milik pribadi, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ruh Syekh Abdul Qadir dan Buraq. Berikut adalah manaqib dari sang rajanya Aulia, Qutbul Aqtab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini diterjemahkan dari kitab Al-Ujaini Ad-Da'ani, yang disusun oleh Syekh Al-Karim Jakfar bin Hasan Abdul Karim Al-Barzanji. Diriwayatkan oleh Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi dalam kitab Rawdoh An-Nadzir. Pada malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Miraj, malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah, sambil membawa buraq. Telapak kaki buraq tersebut mengeluarkan cahaya, nampak seperti cahaya rembulan. Buraq tersebut lalu diberikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril alaihi salam. Seketika itu juga, buraq tersebut tidak mau diam, karena sangat senang yang luar biasa. Sehingga, Nabi pun kemudian bersabda, "Wahai buraq, kenapa engkau tidak mau diam? Apa karena engkau tidak mau aku tunggangi?" Buraq lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, bukannya saya tidak mau Baginda tunggangi. Tetapi, saya mempunyai permintaan kepada Baginda, wahai kekasih Allah. Permintaanku adalah, kelak di hari kiamat nanti, ketika Baginda masuk ke dalam surga, saya berharap Baginda tidak menunggangi yang lain, kecuali saya." Rasulullah lalu bersabda, "Baiklah wahai buraq, permintaanmu aku kabulkan." Buraq itu pun berkata lagi, "Wahai Baginda, sudikah kiranya Baginda memegang pundakku, agar menjadi ciri nanti di hari kiamat?" Kemudian Rasulullah memegangkan kedua tangannya pada pundak buraq tersebut. Dan karena buraq saking gembiranya yang sangat luar biasa, sehingga badannya tidak muat lagi untuk ditempati ruhnya. Dan terpaksa, buraq tersebut membesar dan tinggi, bahkan sampai 40 hasta. Karena hal itu, maka Rasulullah lalu berdiri sebentar, sambil melihat betapa tingginya buraq itu. Beliau sampai berpikir, bagaimana caranya untuk naik ke punggungnya, sedangkan pada saat itu tidak ada satupun tangga untuk naik. Pada saat itu juga, tiba-tiba datanglah ruhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang seraya berkata, "Silahkan Baginda naik ke pundak saya." Rasulullah pun kemudian naik ke pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah Rasulullah naik, maka Syekh Abdul Qadir Jailani lalu berdiri, sehingga Rasulullah dapat naik ke pundaknya buraq. Setelah berhasil naik, Nabi kemudian bersabda, "Dua telapak kakiku telah menaiki pundakmu, wahai Abdul Qadir. Maka, telapak kakimu kelak yang akan menaiki pundak semua wali-wali Allah." Mengubah uang menjadi darah. Kisah ini diriwayatkan dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Asqalani. Bahwa suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berkumpul dengan para santri-santrinya. Kemudian datanglah seorang khalifah Baghdad, yakni Abu Muzaffar Al-Mustanjid. Ternyata, sang khalifah datang bersama para pejabat yang lain. Tidak tanggung-tanggung, saat bertamu ke kediaman Syekh Abdul Qadir Jailani,
sang khalifah membawa 10 karung uang, yang saat itu dibawa oleh pejabat istana. Rencananya, uang tersebut akan diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi, Syekh Abdul Qadir dengan tegas menolak pemberian uang tersebut. "Aku tidak butuh semua ini," kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menolaknya. Tentu saja hal itu membuat Khalifah Baghdad dan pejabat istana merasa tersinggung. Padahal, hari itu sang khalifah sudah repot-repot membawa 10 karung uang. Dan agar tidak menanggung malu, maka sang khalifah memaksa Syekh Abdul Qadir untuk menerima uang tersebut. Merasa terus dipaksa, Syekh Abdul Qadir Jailani lalu bangkit, dan kemudian mengambil 2 karung uang tersebut. 1 karung dipegang di tangan kanan, dan 1 lagi dipegang menggunakan tangan kiri. Tiba-tiba, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian memeras 2 karung berisi yang uang tersebut. Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani memerasnya, maka mengalirlah darah dari 2 karung tersebut. Seluruh orang yang hadir, termasuk Khalifah Baghdad, mereka semua kaget melihat kejadian itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Wahai Abu Muzaffar, apakah engkau tidak malu? Engkau telah memeras darah rakyat, lalu kau berikan kepadaku." Ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah mendengar pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka sang khalifah langsung pingsan. Itulah salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mampu mengubah uang jadi darah. Kisah Guru Syekh Abdul Qadir. Kisah ini dikutip oleh Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani, salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tepatnya di dalam kitabnya, Nar Al-Qadiriyah, fi Manaqib Asy-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, halaman 97 hingga 98. Diketahui, Ibnu Aqil merupakan guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibnu Aqil pernah mengisahkan sebuah pengalaman yang pernah dialaminya. "Di suatu ketika, aku diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Tak diduga, saat itu aku menemukan seuntai kalung intan permata dengan untaian benang merah. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki tua lagi buta yang sedang mencarinya. Dia berjanji kepada siapa saja yang dapat mengembalikannya, akan mendapat imbalan 100 dinar. Aku pun mengembalikan kalung tersebut kepada laki-laki tua itu. Dia kemudian berkata kepadaku, 'Ambillah 100 dinar ini.' Akan tetapi, aku menolaknya. Kemudian, setelah menyelesaikan ibadah haji, aku berangkat menuju Syam, dan berziarah ke Masjidil Aqsa. Setelah itu, aku berangkat menuju Baghdad. Saat sampai di Aleppo, aku menginap di salah satu masjid. Saat itu, aku sangat merasa kedinginan dan merasa lapar. Saat datang waktu sholat, orang-orang pun memintaku menjadi imam. Aku pun sholat bersama mereka. Dan setelah sholat, kemudian mereka memberiku makan. Peristiwa tadi terjadi di awal Ramadan. Mereka lalu mengatakan kepadaku, 'Imam kami telah wafat. Kami berharap engkau menjadi imam sholat kami, selama sebulan ini.' Aku pun memenuhi keinginan mereka. Kemudian mereka juga berkata, 'Imam kami punya seorang anak perempuan. Maukah engkau menikah dengannya?' Aku pun akhirnya menikahi putri sang imam, dan tinggal bersamanya selama setahun, hingga dikaruniai seorang anak laki-laki darinya. Namun sayang, istriku sakit pasca melahirkan. Pada suatu hari aku mengamatinya, ternyata di lehernya ada seuntai kalung intan permata, yang dulu aku temukan di Makkah. Itu adalah intan permata dengan benang merah. Menyadari akan hal itu, maka aku katakan kepada istriku, kalung ini memiliki sebuah kisah. Kemudian aku pun mengisahkan peristiwa yang kualami di Makkah. Setelah mendengarnya, dia pun menangis, dan berkata, 'Berarti laki-laki yang mengembalikan kalung itu adalah dirimu.' Demi Allah. Ayahku waktu itu menangis, dan berdoa seperti ini. 'Ya Allah, karuniakanlah putriku seorang suami, layaknya laki-laki yang mengembalikan kalung ini. Sungguh,
Allah telah mengabulkan doa ayahku. Ibnu Aqil kemudian berkata, dalam beberapa waktu kemudian, istriku meninggal. Maka aku pun mengambil kalung tersebut dan juga warisannya. Kemudian aku melanjutkan perjalanan ke Baghdad, yakni pada tujuan awal. Seorang Nasrani yang masuk Islam. Abul Hasan bin Al-Qontotoh Al-Baghdadi. Beliau pernah bercerita dalam kitab Al-Lujain Ad-Dani fi Manaqib Ar-Rabbani. Dan cerita tersebut terjadi di hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dahulu, ketika aku sedang sibuk dengan ilmu, memperbanyak membangun malam, dan mengawasi keperluan Tuan Syekh. Pada suatu malam, beliau keluar dari rumahnya. Ketika itu bulan Safar, tahun 553 Hijriah. Aku pun membawakan teko untuk beliau, namun beliau tidak mengambilnya. Syekh Abdul Qadir memberi semacam isyarat ke pintu madrasah, dan pintu itu pun terbuka. Kemudian beliau keluar, dan aku pun ikut keluar mengikutinya dari belakang. Aku pun berkata dalam hati, sesungguhnya beliau tidak menyadariku, bahwa aku telah mengikutinya. Setelahnya, pintu itu pun tertutup dengan sendirinya. Begitupun dengan pintu kota, ia terbuka dengan sendirinya. Syekh Abdul Qadir lalu berjalan tidak jauh, hingga sampai di suatu daerah yang tidak aku ketahui. Kemudian Syekh memasuki ribat, suatu tempat pengajaran yang digunakan para sufi untuk mendalami ilmu. Dan ternyata, di dalamnya terdapat 6 orang yang sedang duduk. Dan tatkala melihat kehadiran Syekh Abdul Qadir, mereka pun berdiri takzim, dan berebut untuk bersalaman dengan beliau. Aku berlindung di balik tiang, lalu tiba-tiba terdengar suara rintihan. Maka masuklah seseorang ke arah terdengarnya suara rintihan tadi, kemudian dia keluar lagi dengan membawa seseorang dari tempat itu. Ketika itu juga, datanglah seorang laki-laki yang tidak memakai tutup kepala, dan kumisnya terlihat panjang. Ia langsung duduk di hadapan Syekh, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucap kalimat syahadat, ia mencukur kumis dan rambutnya. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir memakaikannya tutup kepala, dan memberinya nama Muhammad. Syekh Abdul Qadir kemudian berkata pada 6 orang di tempat itu, aku telah memerintahkannya untuk menjadi badal, atau wali pengganti dari mayit yang barusan meninggal. Mereka pun menjawab, Saman wa ta'atan. Setelah selesai, Syekh Abdul Qadir keluar, dan aku mengikutinya. Dan ternyata aku baru sadar, bahwa kami sedang berada di Baghdad. Beliau lalu pulang melalui jalan yang sama, seperti ketika berangkat tadi, dan kemudian beliau masuk kembali ke rumahnya. Besoknya aku datang untuk mengaji kepada beliau, sekaligus menanyakan peristiwa tadi malam. Tiba-tiba aku takut dengan sendirinya, karena kewibawaan beliau, sampai-sampai aku tidak bisa membaca kitab. Beliau kemudian berkata, wahai anakku, tidak apa-apa, bacalah. Aku mengatakan dan bersumpah, agar kiranya beliau berkenan untuk menjelaskan kejadian tadi malam. Beliau akhirnya berkenan menjelaskannya. Tempat yang aku kunjungi semalam adalah Nahawan, dan 6 orang itu adalah Wali Abdal, dan An-Nujaba. Adapun orang yang merintih semalam adalah orang ketujuh di antara mereka. Dan tatkala ajal menghampirinya, aku pun turut hadir. Kemudian orang yang membawa jasadnya keluar semalam adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dan yang mengucapkan syahadat adalah seorang Nasrani dari Konstantinopel, yang aku suruh untuk menjadi pengganti orang yang meninggal tadi. Abul Hasan kemudian berkata, Tuan Syekh kemudian menyuruhku berjanji, untuk tidak menceritakan perihal ini pada siapapun, selama beliau masih hidup. Tak dapat disangka, seorang Nasrani yang baru masuk Islam, ternyata ia bisa langsung menjadi wali. Sementara kita, hanya sekedar bisa merasakan nikmat ibadah pun prosesnya lama dan sulit. Di sanalah mengapa kita tidak boleh menghukumi seseorang semasa hidupnya, meskipun dia seorang non-muslim. Karena kita tidak tahu, mungkin di akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah, dan memasukkannya ke surganya.
Bahkan mereka bisa saja dipilih menjadi walinya, melebihi kita yang masih menjadi manusia yang banyak dosa. Iblis menjelma menjadi kucing. Kucing yang membangunkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk sholat subuh bukan sembarang kucing. Kucing yang tampaknya baik ini, ternyata ia adalah jelmaan iblis. Kisah wali legendaris dan kucing yang membangunkannya itu, dinukil dalam buku Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga karya Haji Ahmad Zaki El-Syafa. Al-Kisah, Syekh Abdul Qadir menuturkan suatu kejadian, tatkala beliau hampir saja kelewatan sholat subuh, jika bukan karena seekor kucing membangunkannya. Dengan penuh rasa syukur, beliau dapat menyelesaikannya tepat waktu. Karena keawasan batinnya, kemudian beliau mengenali bahwa kucing itu sebenarnya adalah iblis yang sedang menyamar. Terkejut dengan perbuatan sang iblis, Syekh Abdul Qadir lalu bertanya kepada sang kucing, mengapa ia rela membangunkannya untuk beribadah kepada Allah. Kucing jelmaan itu lalu menjawab, "Karena engkau telah mengetahui diriku yang sebenarnya, maka baiklah, engkau akan aku beritahu. Aku tahu, jika engkau melewatkan sholat wajibmu, engkau akan sholat 100 kali untuk menggantinya. Jadi, aku membangunkanmu, supaya kau hanya mendapatkan manfaat dari 1 kali sholat." Menurut iblis, jika hal itu tidak dilakukannya, maka justru akan merugikan dirinya sendiri. Sebab, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Jadi, begitulah sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah figur yang wajib kita contoh dalam keistiqomahannya dalam menjalankan sholat. Waktu terlewat sedikit saja, beliau akan merasakan penyesalan yang tak terhingga. Dialog dengan orang fasik. Pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hiduplah seorang tukang maksiat, tukang mabuk, dan sering melakukan perbuatan terlarang lainnya. Dia dikenal warga sekitarnya sebagai orang fasik, dan tak ada yang mau bergaul dengannya. Suatu ketika, si fasik ini menemui Syekh Abdul Qadir. Mereka terlibat diskusi yang cukup serius. Dalam situasi yang sedemikian, tampak si fasik bertanya, sambil berlinang air mata dan dengan pandangan memelas. Sesekali pandangannya menyapu ke bawah dengan sangat dalam. Tiba-tiba, terdengarlah suara yang sangat jelas dan tegas. Ternyata itu adalah suara Syekh Abdul Qadir. "Qadir." Beberapa saat kemudian, Syekh Abdul Qadir mengulang perkataannya. "Qadir." Tentu hal itu menimbulkan tanda tanya bagi yang mendengar, apa gerangan yang sedang diperbincangkan. Di tengah rasa penasaran para muridnya, tiba-tiba terdengar lagi Syekh Abdul Qadir yang mengatakan, "Qadir, Qadir, Qadir." Setelah si fasik kembali ke rumahnya, perubahan luar biasa mulai terjadi. Setelah itu, si fasik kemudian menjadi seorang abid, atau ahli ibadah, serta berdiri dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Bahkan, ada yang mengatakan beliau kemudian berubah menjadi salah satu dari wali Allah. Lantas, apakah yang mereka perbincangkan sebenarnya, sehingga membuat si fasik bisa berubah? Setelah si fasik pergi, para murid bertanya kepada guru mulianya itu. Syekh Abdul Qadir pun lalu menjawab, "Orang itu bertanya kepadaku, apakah Allah bisa mengampuni dosanya?" Maka aku jawab, "Qadir." Maksudnya, bahwa Allah itu Qadir, yakni mampu berbuat apa yang Dia kehendaki. Syekh melanjutkan, "Kedua, Dia pun juga bertanya, apakah Allah mampu menjadikan orang seperti Dia, bisa memperoleh kedudukan seperti aku ini?" Maka aku menjawab, "Qadir." Bahwa Allah Maha mampu menjadikan yang sedemikian. Selanjutnya, orang itu bertanya, apakah Allah mampu menjadikan orang sepertinya, mampu memperoleh kedudukan seperti aku, dan menjadikan aku berubah menjadi senista Dia? Sambil menghela nafas, Syekh menyatakan. Maka aku menjawab, "Qadir, Qadir, Qadir."
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu berbuat yang sedemikian. Itulah sekelumit kerendahan hati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa Allah lah yang Maha Mampu dan yang Maha Kuasa. Pastilah Dia mampu dan kuasa merubah hati kita masing-masing. Semoga Allah memberkahi kami dengan berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah Syekh Abdul Qadir dan anak seorang wanita miskin. Wanita itu berkata, "Ya Sayyidi, aku tahu bahwa Anda adalah Gaus. Dan aku tahu demi kehormatan dari Nabi, engkau memberi." Wanita itu adalah seorang wanita yang miskin. Ia selalu menghadiri suhbat atau asosiasi, dan ia melihat seluruh murid Syekh menghadiri suhbat nasihat dan zikir. Di hadapan setiap orang, ada seekor ayam yang kemudian mereka makan. Wanita itu berkata pada dirinya sendiri, "Alhamdulillah, aku miskin, dan Sayyidina Abdul Qadir kaya, baik di dunia maupun di akhirat. Aku akan suruh anakku untuk duduk di sana. Setidaknya, ia akan ikut makan di pagi dan malam hari." Suatu saat, wanita itu membawa anak lelakinya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia lalu berkata, "Aku ingin anakku menjadi muridmu." Beliau kemudian menerimanya menjadi murid. Anak itu adalah seorang anak yang berbadan cukup gemuk. Beliau menyuruh seorang murid, Muhammad Ahmad, untuk membawanya ke ruang bawah tanah, dan memberikannya roti kering untuk berkholwat atau menyepi. Setelah beberapa bulan, wanita tadi datang kembali, dan berpikir bahwa anak lelakinya telah makan ayam setiap harinya. Dan pada saat ia datang, ia melihat semua para murid Syekh duduk, dan sedang memakan ayam. Wanita itu bertanya pada sang Syekh, tentang bagaimana kondisi anaknya sekarang. Syekh Abdul Qadir lalu menjawab, "Ia sedang di ruang bawah tanah, dan sedang memakan makanan yang istimewa." Wanita itu nampak senang. Karena saat itu ia pikir, bahwa kalau para murid saja sedang makan ayam, pastilah anaknya sedang makan daging sapi. Wanita itu pun turun ke bawah tanah, dan melihat kondisi anak lelakinya. Namun setelah dilihatnya, ternyata anaknya tampak sangat kurus. Dia terlihat sedang duduk, membaca doa, berzikir, dan nampak cahaya memancar dari wajahnya. Wanita itu mendatanginya, dan ia melihat sepotong roti di situ. Ia lalu bertanya, "Apakah ini?" Anaknya kemudian menjawab, "Itulah yang aku makan, yakni sepotong roti setiap harinya." Mendengar ucapan sang anak, sang ibu itu sangat kecewa. Ia kemudian mendatangi Syekh Abdul Qadir, dan seraya berkata, "Aku membawa anakku untuk bersamamu." Saat wanita itu berbicara sang Syekh, beliau memerintahkan para muridnya untuk makan. Dan setiap murid memakan ayam di hadapannya masing-masing. Yang mereka makan bukan potongan-potongan, tapi seekor ayam utuh yang telah masak, beserta tulang-tulangnya. Beliau kemudian berkata pada wanita itu, "Jika kau ingin anakmu mencapai suatu tingkat, untuk dapat memakan ayam beserta tulang-tulangnya, maka ia harus lebih dahulu menjalani tarbiyah, atau pelatihan. Tarbiyah itu adalah untuk membina, dan melatih pikiran, yang merupakan hal paling sulit. Itulah yang harus diperlukannya terlebih dahulu. Seorang yang ingin senang, tentu ia harus berusaha keras untuk mencapainya. Demikian juga orang yang ingin berhasil, maka ia harus belajar dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir tadi. Tuhan-tuan semua berada di bawah tapak kaki saya. Ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia didatangi oleh pemuka-pemuka kota Baghdad, untuk diajak bersama dalam satu majelis ibadah malam secara beramai-ramai. Namun saat itu beliau menolak, tetapi para pemuka-pemuka tersebut berkeras untuk mengajak beliau hadir. Dengan hati yang berat, akhirnya Syekh Abdul Qadir setuju untuk hadir.
Pada malam itu, di satu tempat yang terbuka, ratusan orang telah hadir, dan melakukan ibadahnya masing-masing. Ada yang sholat, ada yang wirid, ada yang membaca Quran, ada yang bermudzakaroh, ada yang bertafakur, dan sebagainya. Akan tetapi, Syekh Abdul Qadir nampak duduk di satu sudut, dan hanya memerhatikan gelagat orang-orang yang beribadah itu. Di pertengahan malam, pihak penyelenggara menjemput Syekh Abdul Qadir untuk memberi tazkirah. Beliau mencoba untuk menolak, akan tetapi beliau didesak berkali-kali oleh pihak penyelenggara acara. Dengan hati yang sungguh berat, akhirnya Syekh Abdul Qadir menyetujuinya. Ceramah nasihat dari Syekh Abdul Qadir ternyata cukup ringkas dan sangat pendek. Pada waktu itu beliau malah berkata, "Wahai tuan-tuan dan para hadirin sekalian, tuan-tuan semua berada di bawah tapak kaki saya." Dengan pernyataan yang demikian, maka semua orang terkejut dan riuh rendah. Para hadirin terasa terhina dan tidak puas hati. Bagaimana mungkin seorang syekh yang dihormati banyak orang dan yang terkenal dengan ilmu dan kewarakannya, dia bisa berkata seperti itu terhadap Tuhan mereka? Mereka beranggapan bahwa hal ini sudah menghina Sang Tuhan. Mereka merasa tidak sanggup jika Tuhan mereka dihina sampai sebegitunya. Maka mereka bersepakat untuk melaporkan perkara itu kepada pemerintah. Dan apabila pemerintah sampai mengetahuinya, maka mereka akan mengutus hakim untuk mengadili Syekh Abdul Qadir. Dan jika beliau terbukti bersalah, maka beliau akan diberi hukuman pancung. Singkat cerita, pada hari pengadilan yang dapat disaksikan secara umum, maka Syekh Abdul Qadir dihadirkan untuk menjawab tuduhan itu. Sang hakim kemudian bertanya, "Benarkah Tuan Syekh telah berkata di hadapan umum, bahwa Tuhan mereka ada di bawah tapak kaki Tuan Syekh?" Maka dengan tenang Syekh Abdul Qadir menjawab, "Iya benar, saya telah berkata begitu." Sang hakim lalu bertanya lagi, "Apakah sebab Tuan Syekh berkata begitu?" Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawabnya, "Kalau Tuan Hakim mau tahu, silahkan lihat tapak kaki saya." Maka sang hakim pun mengarahkan pegawainya mengangkat kaki Syekh Abdul Qadir, untuk dapat dilihat tapak kakinya. Ternyata, di sana terdapat uang 1 dinar, yang melekat di bawah tapak kaki Syekh Abdul Qadir. Sebenarnya sang hakim telah mengetahui, bahwa Syekh Abdul Qadir adalah seorang yang ahli kasyaf. Maka pahamlah sang hakim saat itu, bahwa Syekh Abdul Qadir mau mengajarkan sesuatu. Bahwasanya semua orang yang sedang beribadah pada malam itu, sebenarnya mereka tidak beribadah karena Tuhannya. Dan Sang Tuhan tidak dihadirkan dalam ibadah mereka. Pada hakikatnya, mereka tetap bertuhankan dunia. Dan dengan perlambang uang 1 dinar itulah, yang menjadi simbol dari ungkapan Syekh Abdul Qadir. Nasihat tentang dunia. Tentang dunia dan perintah untuk tidak melihat gemerlap dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Apabila kamu melihat dunia berada di tangan pemiliknya dengan segala perhiasan, kebatilan, tipu daya, tempat pencariannya, dan racunnya yang sangat mematikan, disertai dengan lembutnya sentuhan lahirnya, tersembunyi batinnya, cepatnya dalam merusak sesuatu, cepatnya dalam membunuh orang yang mencoba untuk menyentuhnya, lalu dia tertipu dan terlalaikan dengan dunia tersebut dari sang pemiliknya dan merusak janjinya, maka jadilah kamu itu seperti orang yang melihat aurat orang lain yang sedang buang hajat di padang dan mencium baunya yang tidak sedap. Tentunya kamu akan menundukkan pandanganmu dari auratnya dan menutup hidungmu agar tidak mencium baunya yang kurang enak. Seperti itulah kamu seharusnya bersikap ketika melihat dunia. Apabila kamu melihat dunia, maka tundukkan pandanganmu dari segala bentuk perhiasannya dan tutuplah hidungmu dari bau segala bentuk kesenangan dan kenikmatannya, agar kamu selamat darinya dan dari segala bentuk kejahatannya. Kamu akan didatangi bagian dari dunia dengan sendirinya, sedangkan kamu tetap merasa tenang dan nyaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,
Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha, ayat 131. Tentang kematian maknawi. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ketika kamu sudah mati, dan terputus hubungan dari sesama makhluk, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, dan akan putuslah semua bentuk kesenangan. Apabila kamu putus dari semua kesenangan, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah merahmatimu, dan akan terputuslah semua keinginan dan harapanmu. Dan ketika kamu sudah terputus dari semua bentuk keinginanmu, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah merahmatimu, dan semoga Allah akan menghidupkanmu dalam kehidupan yang tiada kematian sesudahnya. Kamu akan diberikan kekayaan yang tiada kefakiran setelahnya. Kamu akan diberikan pemberian, yang tiada tercegah pemberian itu setelahnya. Kalian akan diberikan kesenangan, yang tiada celaka setelahnya. Kalian akan diberi kenikmatan, yang tiada kesusahan setelahnya. Kalian akan beruntung, dan tidak akan menemukan kesialan. Kalian akan dimuliakan, dan tidak dihinakan. Kalian akan didekatkan, dan tidak dijauhkan. Kalian akan diangkat, dan tidak direndahkan. Kalian akan diagungkan, dan tidak akan dihinakan. Kalian akan disucikan, dan tidak akan dikotori. Semuanya itu dengan tujuan dan harapan, agar semua cita-cita menjadi kenyataan, dan semua perkataan menjadi benar. Kalian akan menjadi batu permata merah, yang senantiasa akan dilihat. Kalian akan menjadi orang yang agung, dan tidak ada yang menyamaimu. Kalian akan menjadi satu-satunya, sehingga tidak ada yang akan menyekutuimu. Pada saat itulah, kalian akan menjadi pewaris Nabi, Sodik, dan Rasul. Dengan kalianlah, derajat kewalian akan diakhiri. Kepadamulah akan digambarkan para pengganti. Semua kesulitan akan terbuka di hadapanmu. Pertolongan akan senantiasa tercurah kepadamu. Tanaman-tanaman akan tumbuh, sebab dirimu. Sebab kalianlah semua bentuk musibah dan ujian akan ditolak, baik dari orang awam, maupun khusus, para penjahat, penggembala, dan rakyat jelata, para pemimpin, dan seluruh umat. Kalian akan menjadi pelindung negara, dan seluruh hamba di dunia ini. Akan datang kepada kalian seorang lelaki dengan berjalan kaki dan tangan dengan kehinaan. Pemberian dan pelayanan dengan seizin Sang Pencipta dalam semua keadaan, lisan, dengan zikir yang baik, ujian, dan semua aspek-aspeknya. Tidak akan berselisih dengan kalian, dua orang yang ahli iman. Wahai sebaik-baik orang yang bertempat di padang Sahara, dan berjalan mengembara di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Jum'ah, ayat 4. Saling memberi wasiat kebenaran. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ikutilah, janganlah kalian membuat sesuatu yang baru. Taatilah, dan jangan merusaknya. Esakanlah, dan jangan menyekutukannya. Bersihkanlah sesuatu yang hak, dan jangan mencampur adukannya. Jujurlah, dan jangan suka mengadu. Bersabarlah, serta jangan merasa takut dan sedih. Istiqomahlah, dan jangan melarikan diri. Bertanyalah, dan jangan merasa bosan. Tunggulah dan nantikanlah, serta jangan berputus asa. Bersaudaralah, jangan saling bermusuhan. Bersatulah atas dasar ketaatan, jangan bercerai-berai. Saling mencintailah, dan jangan saling menyimpan amarah. Bersihkan diri dari dosa, jangan kotori dan lumuri dengannya. Berhiaslah, dengan melakukan ketaatan kepada Tuhanmu. Janganlah meninggalkan pintu junjunganmu. Janganlah menoleh dan berpaling dari hadapannya. Janganlah menunda-nunda untuk melakukan taubat. Janganlah merasa bosan, untuk selalu meminta ampun kepada Tuhanmu setiap siang dan malam.
Semoga kamu sekalian diberikan rahmat, keberuntungan, dijauhkan dari api neraka, didekatkan kepada surga, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga diberikan semua kenikmatan di dalam surga Darussalam, dan kalian akan abadi selamanya di sana. Dan kalian akan diangkat bersama para nabi, siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang yang soleh. Nasihat ketika menghadapi musibah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ketika seorang hamba diberikan musibah, maka pertama kali di dalam hatinya, akan terbetik tentang pertolongan dari dirinya sendiri. Apabila dia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari musibah itu, dia akan minta tolong kepada sesama makhluk, seperti raja, pemimpin, orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekayaan, ahli-ahli ilmu jiwa, dan ahli pengobatan. Apabila dari semuanya itu tidak dapat memberinya keselamatan yang dia harapkan, maka dia kembali menuju Tuhannya dengan menghaturkan doa, tadarru, dan pujian kepadanya. Selama dia menemukan keselamatan dalam dirinya, dia tidak akan mencari pertolongan kepada sesama makhluk. Dan selama dia menemukan keselamatan dari sesama makhluk, maka dia tidak akan kembali menuju kepada Tuhannya. Kemudian apabila dia tidak menemukan pertolongan dari sisi Tuhannya, maka dia akan terus menengadahkan kedua tangannya untuk memohon. Ia akan berdoa, bertadarru, memuji, membutuhkan, disertai rasa cemas dan penuh pengharapan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kelemahan, dan dia tetap tidak mengabulkan permintaannya, hingga akhirnya habislah semua jalan. Dan pada saat itulah qadar berlaku. Seorang hamba akan merasa lemah dalam setiap usahanya. Dalam dirinya hanyalah tinggal ruh saja. Dia tidak dapat melihat, kecuali hanya takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah ia sebagai seorang yang yakin, dan mengesahkan secara terpaksa. Serta memutuskan, bahwa pada hakikatnya tidak ada yang mengatur, dan menggerakkan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memberikan ketenangan dan menggerakkan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kebaikan atau kejahatan, bahaya atau manfaat, pemberian atau tiadanya pemberian, terbuka atau terkunci, hidup atau mati, kemuliaan ataupun kehinaan, kecuali hanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang berada di dalam kekuasaan qadar itu, ibarat anak kecil yang masih menyusu dalam dekapan ibu yang menyusuinya. Atau seperti jenazah yang sedang dimandikan di tangan orang yang memandikannya. Atau seperti bola yang berada di tangan para pemainnya. Dia dibolak-balikan, digonta-ganti, dan diubah-ubah. Dia ada, tetapi tidak mempunyai kekuasaan dan gerakan dalam dirinya, juga selainnya. Dia hilang dari dalam dirinya, di dalam kekuasaan Tuhannya. Maka dia tidak akan dapat melihat, kecuali hanya kepada Tuhannya semata. Dia tidak dapat mendengar dan berpikir dari makhluk, selain dia. Jika saja dia dapat melihat, mendengar, dan mengetahui, maka pembicaranya tentu akan dapat didengar. Pengetahuannya dapat diketahui. Nikmatnya dapat dinikmati. Dia akan berbahagia dengan mendekatkan diri kepadanya, dan dia akan tenang dengan janjinya. Dengannya, dia merasa tenang. Dengan pembicaranya, dia akan merasa gembira. Dan dia akan melarikan diri dan takut dari selainnya. Dia akan selalu berzikir, dan berpegang teguh kepadanya. Kepadanyalah dia akan percaya dan bertawakal. Dia akan mendapatkan petunjuk dari nur makrifatnya. Dia akan mampu melihat keanehan-keanehan ilmu-ilmunya. Dia akan dilindungi, dan dibimbing di bawah rahasia-rahasia kekuasaannya. Darinya lah, dia akan dapat mendengar dan mengerti. Kemudian di atas dasar itu semua, dia akan memuja dan memuji, bersyukur, dan berdoa kepadanya. Petuah tentang sifat sombong. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, Nashihul Al-Ibad. Beliau mengutip petuah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk menjauhi sifat sombong. Adapun petuahnya ialah sebagai berikut.
Apabila kamu berjumpa dengan seseorang yang mempunyai kelebihan dibandingkan dirimu, maka katakanlah, barangkali ia mempunyai kebaikan di sisi Allah dan derajat yang tinggi ketimbang diriku. Apabila kamu berjumpa dengan anak kecil, maka katakanlah, anak ini belum pernah bermaksiat, sedangkan diriku sudah melakukan maksiat. Maka, tiada ragu bahwa ia lebih baik daripada diriku. Apabila kamu berjumpa dengan seseorang yang lebih tua daripadamu, maka katakanlah, orang ini telah lebih lama beribadah kepada Allah, ketimbang diriku. Apabila kamu berjumpa dengan seseorang yang mempunyai ilmu, maka katakanlah, orang ini telah diberikan sesuatu, yang aku tidak dapat memperoleh sesuatu yang aku belum gapai, mengetahui sesuatu yang aku tidak tahu, dan orang itu mengamalkan ilmunya. Apabila kamu berjumpa dengan seseorang yang bodoh, maka katakanlah, ia bermaksiat kepada Allah, sebab kebodohnya. Sedangkan aku yang mempunyai ilmu, tapi bermaksiat kepada Allah. Aku tidaklah tahu bagaimana akhir hidupku, dan akhir hidupnya. Apabila kamu berjumpa dengan orang non-muslim, maka katakanlah, aku tidak tahu, mungkin saja nantinya ia masuk Islam, kemudian mempunyai amal baik di akhir hayatnya. Dan mungkin saja aku akan menjadi kafir, kemudian aku mempunyai amal buruk di akhir hayatku. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lain. As-Siraj meriwayatkan, bahwa pada suatu hari dalam tahun 521 Hijriyah, Syekh Abu Hasan bin Tamim bin Ahmad Al-Baghdadi, seorang pedagang, ia telah menemui Syekh Hamad Ad-Dabbas. Dia mengatakan, bahwa telah menyiapkan suatu kafilah, untuk membawa barang dagangan ke Syam, seharga 700 dinar. Syekh Hamad lalu menegaskan, jika mengadakan perjalanan dalam tahun ini, niscaya Anda akan mati terbunuh, dan barang-barang daganganmu habis dirampok orang. Maka gusarlah Syekh Abu Muzaffar mendengarnya. Dan ia pun segera menemui Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk memberitahu masalahnya. Waktu itu, Syekh Abdul Qadir masih remaja muda. Syekh Abdul Qadir lalu berkata, berangkatlah. Insya Allah Anda dalam keadaan selamat, dan pulang nanti akan memperoleh keuntungan. Maka berangkatlah Abu Muzaffar, dan ternyata dagangannya laku, serta mendapat keuntungan senilai 1000 dinar. Sehingga, Abu Muzaffar memperoleh keuntungan 300 dinar. Pada suatu hari, Abu Muzaffar singgah di sebuah tempat pemerahan susu, untuk sesuatu urusan. Dia terlupa, uang yang 1000 dinar itu tertinggal di situ, dan ditaruhnya di atas sebuah rak. Setelah pulang, ia pun tidur beristirahat, dan bermimpi bertemu beberapa orang Arab dalam satu kafilah. Mereka tiba-tiba mengeroyoknya dan menganiayanya dengan tombak. Ketika tersentak bangun, ia masih merasa kesakitan, dan bekas darah jelas kelihatan di lehernya. Waktu itu dia teringat kepada uang 1000 dinar yang tertinggal tadi, lalu dicarinya kembali. Ternyata, uang itu didapatinya dalam keadaan utuh, tanpa kurang 1 sen pun. Sesudah peristiwa itu, ia pun pulang ke Baghdad. Dalam perjalanan, hatinya tiba-tiba berkata, lebih baik berjumpa dahulu dengan Syekh Hamad, karena dia lebih tua. Sedangkan karena Syekh Abdul Qadir masih muda, ia akan menemui setelahnya, walaupun ucapannya telah benar. Setelah berjumpa dengan Syekh Hamad, dia ternyata disuruh lebih dulu menemui Syekh Abdul Qadir, karena dia adalah orang yang dikasihi Allah, dan telah mendoakannya sebanyak 17 kali. Sehingga berkat doanya, ia telah diselamatkan Allah dari pembunuhan. Mendengar petunjuk itu, ia pun pergi menemui Syekh Abdul Qadir muda. Dan setelah bertemu, Syekh Abdul Qadir lebih dahulu berkata, menurut Syekh Hamad 17 kali, tetapi sebenarnya aku mendoakanmu 17 kali hingga 70 kali, sampai apa yang Anda alami itu terjadi. Imam Al-Yafi'i berkata, diriwayatkan, bahwa pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir meminta barang titipan kepada seorang yang menyimpannya, karena pemiliknya tidak dapat datang mengambilnya.
Orang yang menyimpan barang itu menolak, tidak mau menyerahkannya seraya berkata, "Jika sekiranya aku meminta kepadamu dalam perkara seperti ini, tentu Anda pun tidak akan mau memberikannya. Terlebih kepada orang yang tidak berhak menerimanya, karena Anda bukan pemiliknya." Tiada lama sesudah ucapan itu, tibalah sepucuk surat pemiliknya ke tangannya. Surat itu menyatakan, supaya barang titipan itu diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir, untuk disalurkannya kepada fakir miskin. Maka, barang itu pun diserahkannya kepada Syekh Abdul Qadir. Setelah namanya makin terkenal ke seluruh dunia, maka pada suatu hari berkumpullah 100 orang alim ulama, dan cendekiawan di kota Baghdad. Mereka hendak menguji ilmu pengetahuan Syekh Abdul Qadir. Masing-masing telah menyiapkan sejumlah pertanyaan, yang akan diajukan kepada beliau. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, Syekh Abdul Qadir dia menundukkan kepalanya, dan tanpa bercakap sepatah pun. Tiba-tiba memancar cahaya sekilas dari dadanya, menembus ke dada para hadirin. Sehingga, semua pertanyaan yang akan diajukan tadi terhapus, menjadi hilang lenyap dari dada mereka masing-masing. Suasana majelis itu menjadi kalang kabut, karena mereka menjerit-jerit, sambil mengoyak-ngoyak baju, dan membuangkan kopiah. Sesudah itu, beliau pun duduk di atas sebuah kursi, untuk bersiap menjawab semua pertanyaan. Ternyata, tiada ada satupun pertanyaan yang dapat diajukan. Dan setelah menyaksikan kenyataan itu, semua hadirin tunduk mengakui kebesaran, dan ketinggian ilmu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abu Al-Fatah Al-Harawi berkata, "Saya pernah menjadi pelayan Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Kulihat beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Dan setiap batal, digantinya dengan wudhu yang baru, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat isya, beliau masuk ke ruangan khalwatnya, dan tidak ada seorang pun diperkenankan menemuinya. Beliau baru keluar dari situ ketika terbit fajar." Abu Al-Fatah Al-Harawi berkata, "Pada suatu malam, aku menginap di rumahnya. Pada awal malam, kulihat beliau sholat sekejap, kemudian berzikir, sampai sepertiga malam pertama. Lalu beliau mengucapkan, 'Tuhanlah yang meliputi yang empunya, yang menyaksikan, yang memperhitungkan, yang berbuat, yang amat menciptai, yang mencipta, yang melepaskan, dan yang menggambarkan.' Sesudah mengucapkan kalimat itu, kulihat tubuhnya beransur-ansur kecil, kemudian membesar. Dan sesudah itu, beliau naik ke udara, sampai lenyap dari pemandanganku. Pada bagian kedua dari malam, beliau sholat dan membaca Quran, sampai pada bagian sepertiga malam. Beliau mengerjakan sholat, dan sujudnya amat lama sekali. Beliau kemudian duduk tafakur, bertawajuh menghadap Allah, sampai menjelang terbit fajar. Sesudah itu, beliau berdoa dengan rendah hati dan tawadu. Dan kulihat cahaya mengelilinginya, sampai hilang dari pemandanganku. Kudengar di sisinya suara yang mengucapkan, 'Salamun alaikum. Salamun alaikum.' Dan beliau menjawab salam itu, sampai keluar untuk mengerjakan sholat subuh. Di antara karomahnya, beliau pernah menyatakan, bahwa pada suatu hari beliau pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Pada waktu itu beliau tidak mengenalnya. Dan pada waktu itu Nabi Khidir membuat syarat, bahwa Syekh Abdul Qadir tidak boleh menyalahi perintahnya. Nabi Khidir berkata kepadaku, 'Duduklah di sini.' Aku pun duduklah di tempat yang ditunjuknya itu selama 3 tahun. Setahun sekali dia datang dan memerintahkan supaya aku tetap duduk di tempat itu, sampai dia datang pula pada kali yang lain. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir menyatakan, 'Aku pernah tinggal di celah-celah puing kota Madain, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Aku memakan anggur yang diperah, dan tidak minum. Kemudian setahun aku minum air, dan tidak memakan anggur. Dan pada tahun berikutnya aku tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Pada suatu malam yang amat dingin, aku tertidur dan bermimpi basah. Aku pun kemudian mandi wajib.
Setelahnya aku tertidur lagi, dan bermimpi seperti awal lagi. Aku pun mandi lagi. Kemudian aku tertidur, dan bermimpi lagi, dan mandi lagi. Malam itu aku bermimpi bersetubuh sampai 40 kali dan mandi 40 kali. Sesudah itu aku pun naik ke satu jenjang istana kaisar, dengan harapan tidak akan tidur lagi. Aku pun fana, tenggelam dalam 1001 ilmu dan rahasia kebesaran Allah, sampai aku beristirahat dari dunia kamu ini. Ibnu Al-Ahdar pernah berkata, pada suatu hari musim dingin, kami mengunjungi Syekh Abdul Qadir. Walaupun cuaca amat dingin, beliau hanya memakai sehelai baju dan kopiah. Nampak keringat membahasi seluruh tubuhnya. Terdapat beberapa orang mengipas-ngipasnya. Keadaan beliau seperti berada di musim panas, yang amat sangat panas. Beliau pernah menceritakan keadaannya, dengan berkata, aku pernah mengembara selama 25 tahun, dan berkeliling ke berbagai negara. Selama dalam perjalanan, aku hanya memakan tumbuh-tumbuhan, dan meminum air sungai. Dan aku dapat menahan diri untuk tidak minum selama setahun. Allah mengurniaku kata-kata kun, yang berarti jadilah. Apabila kata kun itu kuucapkan, maka apa yang aku ingini tercapai. Aku dapati hidangan yang tersedia, maka aku pun memakannya dengan sepuas-puasnya. Dengan kun itu, gunung bisa kubelah menjadi roti, lalu kumakan. Pasir bisa menjadi gula, kutaruhkan pasir itu dalam gelas, dan kutuangkan air laut ke dalamnya, lalu kuminum. Akan tetapi semuanya itu sudah kutinggalkan, karena aku malu kepada Allah. Aimanawi pernah berkata, di antara keramatnya, ketika masih bayi, beliau tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang Ramadan. Dan ketika orang-orang ingin mengetahui awal bulan, mereka bertanya kepadanya. Dan seumur hidupnya, lalat pun tidak pernah menjatuhkan kotoran kepadanya. Pada suatu hari, seorang wanita menyerahkan anaknya kepada beliau untuk dididik, dengan mengatakan, aku perhatikan, anakku ini sangat tertarik kepada Tuan. Sekarang, dia kuserahkan kepada Tuan. Beliau pun menerimanya dengan segala senang hati, dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh, serta mengamalkan thariqat ini. Beberapa waktu kemudian, ibunya datang menjenguk. Nampak dilihatnya badan anaknya kurus kering, mukanya pucat, akibat ia kurang makan dan tidur. Dan setelah diketahui, ternyata sang anak hanya memakan sepotong roti kering dari tepung gandum. Karenalah sangat kasihan dan sedih melihat keadaan anaknya, ia lalu segera menemui Syekh Abdul Qadir. Dilihatnya beliau sedang memakan daging ayam yang terlihat enak sekali. Lantas sang ibu murid tadi berkata, wahai Tuan, Anda memakan ayam, sedangkan anakku hanya memakan roti. Beliau pun meletakkan tangannya ke tulang-tulang ayam itu, seraya berkata, bangkitlah, dengan izin Allah. Maka ayam itu pun bangkit, dan hidup kembali sebagaimana semula. Sesudah itu, beliau pun berkata, sekarang, apabila anakmu itu sudah bisa berbuat seperti ini, maka dia bolehlah memakan apa saja yang disukainya. Keramat beliau yang lain menurut suatu riwayat adalah, pada suatu hari 3 orang pekerja naik kuda melintasi beliau. Mereka membawa sejumlah minuman keras untuk raja. Syekh Abdul Qadir lalu menyuruh mereka supaya berhenti, akan tetapi mereka tidak memperdulikannya. Lantas beliau memerintahkan kepada kuda yang membawa mereka, supaya berhenti. Kuda itu pun seketika berhenti, dan Syekh Abdul Qadir mengambil minum keras itu, dan menahan mereka. Mereka merasa kecut dan cemas. Syekh Abdul Qadir menyatakan, arak itu sekarang sudah menjadi cuka. Maka mereka pun membukanya. Dan ternyata, apa yang dikatakan beliau itu benar dan tepat. Pada suatu hari, ada beberapa orang wanita yang ingin mengetes keilmuan Syekh Abdul Qadir. Mereka datang mengunjungi Syekh Abdul Qadir, dengan membawa 2 buah peti yang berkunci rapat. Mereka berkata, coba engkau tebak, apa isi peti ini? Beliau lalu berkata,
Di dalamnya ada seorang bayi sedang duduk. Ketika peti dibuka, ternyata apa yang dikatakan beliau itu adalah benar. Kemudian wanita-wanita itu menunjuk ke peti yang sebuah lagi, dan menanyakan apa pula isinya. Syekh Abdul Qadir menjawabnya lagi. Isinya adalah seorang bayi yang sehat, dan tidak terkena penyakit sampar. Dan ketika dibuka, ternyata beliau benar. Di dalamnya terdapat seorang bayi yang sehat segar bugar. Beliau memegang ubun-ubunnya, seraya berkata, "Duduklah." Maka bayi mungil itu pun duduk. Melihat kenyataan ini, maka mereka pun tobat, meminta ampun, dan tidak mau lagi melawannya. Dan 3 orang di antara hadirin ketika itu mati. Seorang laki-laki dari Baghdad menemuinya, seraya berkata, "Anak perempuanku telah diculik jin." Syekh Abdul Qadir menyuruhnya pergi ke suatu tempat, dan supaya melingkari tempat itu dengan tulisan berbahasa Arab yang artinya, "Dengan nama Allah, atas niat Abdul Qadir." Kemudian orang itu pun melakukan semua itu. Maka sejumlah jin berdatangan melintasi lingkaran itu, sampai raja mereka tiba. Raja jin itu tegak di pinggir garis lingkaran tadi, seraya bertanya, "Apa keperluanmu?" Laki-laki itu pun menerangkan tentang anak perempuannya yang telah diculik jin. Ketika itu, juga Raja Jin menghadapkan si penyambar tadi ke hadapannya, dengan memukul pundaknya. Orang itu pun berkata kepada Raja Jin, "Aku belum pernah melihat kepatuhan orang kepada Syekh Abdul Qadir, seperti kepatuhanmu ini." Raja Jin itu pun menjawab, "Benar. Dia melihat keadaan kami dari rumahnya, walaupun kami tinggal di ujung bumi. Mereka berlarian daripadanya, karena kehebatannya." Terdapat keramatnya Syekh Abdul Qadir yang lain. Pada suatu hari, beberapa sahabatnya menghadap beliau. Ternyata, seorang di antaranya tak bisa buang air kecil. Akibatnya dia gelisah menahannya, sehingga mempengaruhi sikap dan gerak-geriknya. Maka dia menoleh kepada Syekh Abdul Qadir, seolah-olah minta tolong. Beliau pun turun dari atas tempat duduknya, dan berhenti di satu tingkatan. Tiba-tiba muncul di atas kepalanya sebuah kepala manusia, yang mirip seperti kepalanya. Kemudian turun ke satu tingkat lagi, maka muncul pula sebuah kepala yang sama. Kemudian turun ke tingkat bawah, muncul pula 2 pundak dan dada. Setiap turun muncul sesuatu, akhirnya nampaklah duduk di atas kursi itu, seorang laki-laki yang menyerupainya. Dia lalu bercakap-cakap, seperti percakapan Syekh Abdul Qadir. Beliau pun bangkit, lalu menutupi wajah laki-laki itu dengan lengan bajunya. Tiba-tiba saja orang itu sudah berada di suatu padang pasir. Dan di situ terdapat sebuah sungai, dan di tepinya tumbuh sebuah pohon. Dalam keadaan seperti itu, hilanglah penyakit yang dialaminya. Ia pun mengambil wudhu di sungai tadi, kemudian melakukan sholat. Tatkala memberi salam, Syekh Abdul Qadir membuangkan tutup kepalanya. Tiba-tiba saja, seketika dia sudah berada kembali di majelis itu, sedangkan beliau duduk di atas kursi seperti semula. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang manaqib serta kisah karomah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.